Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ulil Hilmi, Muhammad Efinuddin Zuhri, Vida Amalia Fitriani, Eva Sari, Miftahul Jannah, Siti Ririn Lailiatul M, Anita Lestari, Muhammad Abdi Mahardika, Erika Sintasari, dan Atika Nur Isanti. Di sini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia. Topik-topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, karakteristik materi ikatan kimia, yang kedua, materi ikatan kimia, yang ketiga ada ikatan kimia dalam Al-Quran, lalu yang keempat ada miskonsepsi pada materi ikatan kimia, dan yang terakhir yaitu rancangan media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik materi ikatan kimia. Ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur komposisi sifat dan energi dari setiap materi atau zat yang ada dalam kehidupan. Salah satu karakteristik dari konsep ilmu kimia yaitu adanya keterkaitan antar konsep. Salah satu materi kimia yang dipelajari di kelas 10 SMA atau MA pada semester ganjil adalah materi ikatan kimia. Definisi ikatan kimia adalah suatu senyawa kimia yang terbentuk oleh bergabungnya dua atau lebih atom. Materi ini terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang memerlukan pemahaman pada level makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Konsep yang termasuk dalam materi ikatan kimia yaitu terbentuknya ikatan kimia dan macam-macam ikatan kimia yang terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan ikatan hidrogen. Karakteristik dari materi ikatan kimia ini bersifat abstrak. Keaktifan berpikir dan bekerja peserta didik dalam memahami materi ikatan dapat dibantu dengan adanya strategi, metode, model maupun media yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Materi ikatan kimia dapat dipahami siswa dengan syarat siswa harus mampu mengaitkan konsep yang mendasarinya dengan konsep yang akan dipelajari. Konsep atom, terutama struktur atom, merupakan konsep dasar yang harus dikuasai oleh pelajar untuk memahami konsep-konsep kimia selanjutnya, khususnya pada materi ikatan kimia. Baik, selanjutnya yaitu mengenai materi. Yang pertama, yakni penjelasan materi mengenai ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk dari unsur logam dan atom unsur non-logam. Dalam pembentukan ikatan ion terjadi dengan adanya serah terima elektron, atau bisa didefinisikan bahwa ikatan ion merupakan ikatan elektrostatik antara kation dan anion yang menyatukan ion-ion menjadi senyawa ionik seperti pembentukan yang terjadi pada proses pembentukan NaCl sebagai berikut. Na memiliki konfigurasi elektron 2,81. Kemudian elektron yang terdapat pada Na+ itu mendonorkan satu elektronnya ke atom Cl dengan konfigurasi awal atom Cl yakni 2,8,7, sehingga didapatkan konfigurasi elektron menjadi Na+ 2,8, Cl- 2,88. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk dari unsur non-logam dengan unsur non-logam, serta mempunyai perbedaan elektronegativitas yang kecil.
dan merupakan ikatan yang sangat kuat di mana gaya antar atomnya ditimbulkan dari penggunaan bersama elektron-elektron dari dua atom. Ikatan kovalen terjadi ketika masing-masing atom dalam ikatan tidak mampu memenuhi aturan oktet. Dengan pemakaian elektron bersama dalam jumlah ikatan kovalen, masing-masing atom memenuhi jumlah oktetnya. Jenis-jenis ikatan kovalen ada dua, yaitu yang pertama ikatan kovalen polar. Suatu senyawa dikatakan polar apabila senyawa tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan. Biasanya terjadi pada atom yang elektronegatifannya besar, bentuk molekulnya simetris, dan mempunyai momen dipol. Contohnya pada pembentukan molekul HF, NH3, PCl3, HCl, SO3, dan lain sebagainya. Jenis ikatan kovalen yang kedua yaitu ikatan kovalen nonpolar. Suatu senyawa dikatakan nonpolar jika tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Biasanya terjadi antara atom-atom yang mempunyai beda keelektronegatifan 0 atau momen dipolnya sama dengan 0 dan memiliki bentuk molekul simetris. Contohnya yaitu pada pembentukan I2, Cl2, Br2, F2, H2, CH4, dan lain sebagainya. Adapun beberapa jenis ikatan kovalen menurut jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama-sama, yaitu yang pertama ikatan tunggal, yang merupakan ikatan kovalen yang terbentuk satu pasang elektron. Contohnya pembentukan ikatan kovalen tunggal yaitu pada pembentukan molekul hidrogen. Yang kedua, ikatan rangkap dua, yang merupakan ikatan kovalen yang terbentuk dari dua pasangan elektron, contohnya yaitu pada pembentukan molekul O2. Yang ketiga, yaitu ikatan rangkap tiga, yang merupakan ikatan kovalen yang terdiri dari tiga pasang elektron valensi, contohnya yaitu pada pembentukan N2 atau gas nitrogen. Selanjutnya yakni mengenai ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan yang terbentuk akibat adanya penggunaan elektron bersama dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas, seperti contohnya yakni pada ikatan senyawa HNO3 yang dapat digambarkan sebagai berikut. Di situ terdapat tanda panah yang bawah N tanda panah U. Itu melambangkan contoh ikatan kovalen koordinasi, yang artinya terjadi penggunaan pasangan elektron bebas secara bersamaan dari atom N dan atom O. Materi selanjutnya adalah ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara atom logam dengan atom logam dan merupakan akibat dari adanya tarik-menarik muatan positif dari logam dan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Dalam suatu logam terdapat atom-atom sesamanya yang berikatan satu sama lain sehingga suatu logam akan bersifat kuat, keras, dan dapat ditempa. Ikatan logam terjadi karena adanya delokalisasi elektron. Unsur logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga kulit terluar atom logam relatif longgar, dan mobilitas elektron dalam logam sangat bebas sehingga mengakibatkan elektron valensi dapat berpindah-pindah dari satu atom ke atom lainnya, atau biasa disebut dengan delokalisasi. Elektron-elektron yang mengalami delokalisasi tersebut membentuk awan yang menyelimuti ion-ion positif logam di dalamnya. Selanjutnya bersama saya Eva Sari akan membahas ikatan kimia dalam Al-Quran. Nah, Islam sendiri memiliki pandangan terhadap ilmu sains dan teknologi yang tidak pernah mengekang umatnya untuk terus maju dan modern, dan selalu mendukung umatnya untuk terus melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk dalam bidang ilmu-ilmu kimia.
Nah, dalam bidang ilmu-ilmu kimia, integrasi Islam dengan ilmu kimia merupakan proses penggabungan antara konsep-konsep kimia yang diintegrasikan dengan keislaman. Satunya terdapat pada materi ikatan kimia. Sejarah ikatan kimia diawali pada abad ke-10 di mana sebelum John Dalton, fisikawan asal Inggris, sosok Islam Jabir ibnu Hayyan telah terlebih dahulu menciptakan pengaruh ikatan kimia sebagai penghubung antar unsur-unsur dan partikel kecil yang tak terlihat oleh mata. Akan tetapi, dunia mengakui bahwa yang menemukan konsep ikatan kimia adalah Gilbert Newton Lewis dari Amerika dan Albert Kozel dari Jerman pada tahun 1916. Jabir ibnu Hayyan mendefinisikan bahwa ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul dan atau gabungan ion dalam setiap senyawa. Konsep ikatan kimia ini juga terdapat pada ayat Al-Quran dalam surat Yasin ayat 36, yang memiliki arti Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan dengan adanya ikatan dari apa yang mereka ketahui oleh dirinya maupun yang tidak diketahui. Dalam hal ini sesuatu yang tidak tampak oleh indera penglihatan ya. Nah, konsep ini sama dengan atom yang merupakan bagian terkecil dari suatu partikel. Sifat terpenting yang dimiliki hampir semua jenis atom pada ilmu kimia adalah kemampuan bergabung dengan atom lain untuk membentuk senyawa. Dan dalam setiap senyawa tersebut atom-atom terjalin secara stabil oleh suatu bentuk ikatan antar atom yang disebut dengan ikatan kimia. Dalam Islam, ikatan merupakan ukhuwah Islamiyah, merupakan keterikatan antara hati dan jiwa setiap individu, yakni ikatan akidah Islam. Akidah sendiri adalah pengikat yang paling kokoh dan paling tinggi. Kemudian Islam menggambarkan semua yang berkaitan selain karenanya adalah bentuk yang lebih rendah nilainya. Hal inilah yang membedakan antara ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah jahiliyah. Pentingnya ukhuwah Islamiyah terdapat pada Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 63 yang memiliki arti, dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi. Niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Nah, itu tadi beberapa ayat yang menunjukkan keterkaitan antara materi ikatan kimia dengan Al-Quran. Baik, ke materi selanjutnya yaitu miskonsepsi ikatan kimia. Merujuk pada beberapa sumber jurnal yang ada, diketahui bahwa miskonsepsi terjadi pada submateri berikut, yaitu yang pertama, ikatan ionik. Miskonsepsinya, siswa belum memahami bagaimana pembentukan ikatan ionik, sehingga tidak dapat menggambarkan representasi dengan benar. Siswa menganggap ikatan ionik terbentuk karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan. Konsep yang benar adalah ikatan ionik terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik antara kation dan anion dalam senyawa ionik. Yang kedua, miskonsepsinya, siswa mengalami kekeliruan mengenai konsep ikatan intra, ikatan kovalen antara ikatan atom dalam molekul dengan gaya antar molekul yang putus pada saat titik didih. Siswa memahami bahwa pada pemanasan air hingga mendidih memutuskan ikatan antara hidrogen dengan oksigen. Konsep yang benar adalah pada saat titik didih terjadi pemutusan ikatan antar molekul, bukan atomnya. Selanjutnya, untuk subbahasan ikatan kovalen, miskonsepsi yang sering terjadi yaitu siswa tidak memahami mengapa senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik. Siswa belum memahami sifat senyawa kovalen karena tidak memahami perbedaan antara ionisasi dan disosiasi. Untuk konsep yang benar yaitu senyawa kovalen polar yang apabila dilarutkan dalam air akan mengalami
ionisasi, bukan disosiasi. Untuk miskonsepsi yang kedua, pada subbahasan ikatan kovalen, sering siswa menyatakan bahwa pembentukan ikatan kovalen tidak harus memenuhi aturan oktet, karena kestabilan suatu unsur hanya dapat dicapai apabila memiliki konfigurasi elektron, seperti gas mulia. Untuk konsep yang benar, seharusnya pembentukan ikatan kovalen memang boleh tidak mengikuti aturan oktet, namun sering siswa menyatakan alasan tersebut kurang tepat. Oke, untuk ketiga, submateri ikatan logam. Miskonsepsinya, siswa menyatakan ikatan logam terbentuk karena atom-atom logam yang bermuatan positif dan negatif saling tarik-menarik sehingga menghasilkan suatu ikatan. Konsep yang benar, ikatan logam didefinisikan sebagai gaya tarik antara kation-kation logam dengan awan elektron yang bermuatan negatif yang terbentuk dari elektron valensi dari atom-atom logam. Yang kedua, miskonsepsinya banyak itu siswa menganggap ikatan logam terbentuk karena adanya ion positif dan negatif dari logam yang saling tarik-menarik, dan menganggap bahwa ion-ion logam akan mengalami pergeseran ketika sisi logam dipanaskan sehingga menyebabkan sisi logam lainnya menjadi panas. Konsep yang benar yaitu, apabila satu bagian logam dipanaskan, maka energi thermal yang diterima akan ditransmisikan oleh awan elektron menuju ke bagian logam yang memiliki suhu lebih rendah. Pada subbahasan yang keempat, pada ikatan kovalen koordinasi, miskonsepsi yang terjadi, siswa masih memahami bahwa ikatan kovalen koordinasi dalam menggunakan elektron bersama berasal dari kedua atom yang berikatan. Sedangkan konsep yang benar ialah ikatan kovalen koordinasi menggunakan pasangan elektron yang digunakan berasal dari salah satu atom yang berikatan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu rancangan media pembelajaran. Kelompok kami akan merancang sebuah media pembelajaran modul berbasis problem-based learning untuk mengurangi miskonsepsi pada materi ikatan kimia. Nah, untuk mengetahui penjelasannya, tolong simak ya. Media pembelajaran dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin yaitu medius dan bermakna perantara atau pengantar. Media juga dapat diartikan sebagai sarana komunikasi antara sumber dan penerima yang menciptakan hubungan sosial dalam dua cara, yaitu pertama, media yang digunakan sebagai alat komunikasi yang bertujuan untuk menangkap hubungan yang dibangun secara komunikatif sehingga tersampaikan ide atau hal yang ingin disampaikan. Kedua, media yang menggunakan teknologi dapat memotong waktu dan ruang dan memungkinkan individu yang tidak terhubung untuk berkomunikasi. Dalam pembelajaran kimia, penggunaan media diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan atau keberhasilan pembelajaran dan mengurangi adanya miskonsepsi materi pada siswa. Nah, miskonsepsi merupakan pemahaman suatu prinsip atau konsep yang tidak konsisten dengan pandangan yang berlaku umum untuk konsep tersebut. Miskonsepsi pada pembelajaran kimia akan sangat parah, karena konsep-konsep kimia saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kesalahan pemahaman konsep di awal akan berakibat pada konsep selanjutnya. Ikatan kimia memiliki konsep kimia yang bersifat abstrak, sehingga siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Miskonsepsi dapat diubah menjadi konsep yang benar dengan jalan mengkonstruksi konsep baru yang sesuai dengan konsep ilmuwan. Salah satu cara yang dapat merubah konsep menjadi lebih benar yaitu dengan mengubah pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan konstruktivis. Selain mengubah pembelajaran untuk mengatasi miskonsepsi yaitu
dengan membuat siswa aktif dalam pembelajaran, yakni dengan menggunakan media pembelajaran berupa modul. Nah, modul sendiri itu diambil dari istilah dalam dunia teknologi pendidikan, yang berarti alat ukur yang lengkap. Dalam pembelajaran modul adalah satu dari kesatuan program yang dapat mencapai tujuan. Modul dapat dipandang sebagai paket program yang disusun dalam bentuk satuan guna keperluan belajar. Nah, modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang secara sistematis, yang berdasarkan kurikulum tertentu yang berisikan satu unit materi pembelajaran, serta di dalamnya menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh siswa dan sesuai dengan tingkat pengetahuan. Penggunaan modul menuntut siswa mandiri dan belajar untuk memecahkan masalah. Selain itu, modul juga dapat membuat siswa secara mandiri mengkonstruk pengetahuan lama menjadi pengetahuan baru dan lebih tepat. Sehingga penggunaan modul dapat mengurangi miskonsepsi yang terjadi. Nah, modul yang kami buat yaitu modul berbasis problem-based learning. Merupakan modul yang di dalamnya terdapat tahapan pembelajaran berbasis masalah yang terdiri dari petunjuk pemecahan masalah, pengamatan video permasalahan, merumuskan masalah, memunculkan hipotesis masalah dengan dibantu informasi ikatan kimia berdasarkan ahli kimia, menyajikan data, presentasi hasil analisis data, penyajian kesimpulan, rangkuman belajar, dan evaluasi hasil belajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang rancangan media pembelajaran. Karakteristik utama modul berbasis problem-based learning yaitu modul didesain berdasarkan pada sintaks problem-based learning. Modul problem-based learning merupakan modul pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah yang autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, serta memandirikan siswa. Problem-based learning merupakan keseluruhan dari pembelajaran untuk memunculkan pemikiran penyelesaian masalah, dimulai dari awal pembelajaran disintesis dan diorganisasikan dalam suatu masalah. Oleh karena itu, penerapan modul berbasis problem-based learning dapat membantu membiasakan siswa memahami konsep yang telah diketahui untuk menyelesaikan masalah. Dalam modul yang kita membuat peserta didik mudah memahami dan mengerti materi ikatan kimia yang bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara kontekstual. Misalnya, tidak dapat melihat atom, struktur, dan bagaimana reaksi dengan atom lainnya. Dengan modul berbasis problem-based learning, diharapkan siswa mampu mengkonstruksi ulang pemahaman materi ikatan kimia. Dalam modul ini juga disertakan link YouTube dan QR code atau barcode yang membantu peserta didik dalam memahami materi ikatan kimia. Pada modul ini juga dilengkapi latihan-latihan soal yang sudah disajikan pada tiap-tiap penjelasan materi. Dengan adanya latihan soal, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pendidik maupun peserta didik. Adapun kelebihan modul berbasis PBL adalah efisien dalam akses modul serta mudah dioperasikan. Kemudian mudah dipelajari serta dilengkapi gambar, video, animasi, serta link YouTube atau QR code, barcode. Pembuatan modul ini diharapkan mampu meminimalisir miskonsepsi pada materi ikatan kimia, meningkatkan semangat serta motivasi belajar siswa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.